Tujuan dari desain grafis adalah menyampaikan pesan kepada audiens melalui visual yang menyenangkan. Untuk itu, kita butuh memahami prinsip desain grafis. Prinsip desain grafis adalah seperangkat aturan yang digunakan untuk menciptakan karya grafis yang sesuai tujuannya secara efektif dan efisien. Hai, nama saya Edo Febrian dan saya seorang desainer grafis dengan pengalaman lebih dari 12 tahun. Dalam kursus ini, kita akan membahas 7 prinsip desain grafis dan saya akan menunjukkan kepada Anda penerapan prinsip tersebut dalam karya desain grafis. Kursus ini sangat tepat diikuti bagi Anda yang memulai menjadi seorang desainer grafis. Dan mari kita mulai. Prinsip desain grafis ini sebenarnya sangat banyak dan bisa terus berkembang. Namun, saya akan membahas 7 saja, di mana ini sangat esensial dan cukup menjadi panduan untuk menghasilkan karya desain yang keren. Prinsip yang pertama adalah keseimbangan. Keseimbangan adalah pemerataan distribusi bobot visual yang sama atau seimbang. Keseimbangan dapat dipengaruhi oleh banyak hal, termasuk warna, ukuran, jumlah, dan space. Keseimbangan ini dapat memberikan stabilitas dalam karya desain grafis. Kurangnya keseimbangan dalam karya desain dapat membuatnya seperti jatuh ke sisi atau terlihat seperti berat sebelah, sehingga keseimbangan ini menjadikan karya desain kita itu terlihat kokoh dan ajak gitu. Mari kita lihat beberapa contoh penerapan dari keseimbangan. Contoh yang pertama adalah poster ini. Pada poster ini terlihat jelas bahwa adanya keseimbangan simetris. Jika kita tarik garis vertikal dari atas ke bawah, tepat di tengah poster seperti ini, maka kita dapat melihat jumlah elemen yang seimbang antara kiri dan kanan poster. Coba kita lihat satu-satu ya. Ini ada pita, ini juga pita, sebelah kanannya juga sama ya. Lalu ini juga gambar pita yang di tengah itu simetris. Lalu ada tulisan judulnya Setembro Amarelo, itu juga sama dilihat dari posisinya terhadap batas kiri dan kanan, itu juga sama ya gitu. Terus kita lanjut ke bawah, itu ada tulisan gitu ya, ada teks lagi, itu juga sama gitu, itu juga rata tengah gitu. Lalu ada di sini tuh ada cross ya, ada X gitu, itu juga pas gitu ya. Yang di atas itu sama posisinya, rata tengah, dan satu di bawah juga rata tengah gitu. Ini merupakan contoh yang paling representatif untuk menggambarkan keseimbangan. Kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Ini adalah poster seminar yang eye catching ya. Poster ini juga menerapkan prinsip keseimbangan. Coba kita perhatikan, kita buat lagi garis lurus vertikal di tengah poster. Lalu kita lihat komposisi elemen-elemen grafisnya. Nah, kita mulai dari atas. Di sudut kiri dan kanan ada logo sosial media dan ada logo perusahaan dengan posisi yang mirip. Itu menjadi prinsip keseimbangan yang pertama. Terus kita lihat juga ukuran dan penggunaan warnanya itu juga mirip-mirip ya. Kalau di logo sosial media itu menggunakan kombinasi warna ungu dan magenta, di logo perusahaannya juga sama. Lalu kita lanjut ke tengah. Di tengah itu ada di sebelah kanannya ada gambar pria dengan background tone magenta, sedangkan si gambar prianya dengan abu-abu. Ukurannya juga. Lalu kita lanjutkan ke tengah. Di sebelah kanan itu ada gambar pria dengan warna grayscale ya, dengan background magenta. Ini ukurannya sangat besar dan mendominasi poster ya.
Ini diimbangi dengan elemen yang berbeda di sebelah kiri tapi dengan bobot yang sama. Kita lihat ada judul besar menggunakan warna yang sama, yaitu abu-abu dan magenta. Kemudian di bawahnya ada teks paragraf yang lumayan rapat. Ini terlihat proporsional antara kiri dan kanan. Untuk prinsip desain yang selanjutnya adalah kesatuan atau unity. Kesatuan adalah keterhubungan antara setiap elemen desain yang membentuk keserasian dan keselarasan. Nah, ini kata-kata kuncinya ya, keserasian dan keselarasan. Kesatuan ini memberikan desain keharmonisan baik secara visual maupun konseptual. Kesatuan ini penting karena membuat pengguna merasa nyaman saat menavigasi desain. Ini kan ada contoh ya, dua buah gambar, dimana di gambar yang A itu ada botol air mineral, lalu ada gelas, lalu ada piring dan sendok. Nah, ini elemennya berbeda-beda namun memiliki satu hubungan yang harmonis gitu, bahwa ini mengarah pada sebuah konsep. Kita langsung mengerti bahwa ini adalah makanan atau alat-alat untuk makan. Sedangkan di gambar yang B itu ada botol minuman, ada gelas, ada piring dan ada cangkul. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada satu elemen yang missing link gitu dengan yang lain gitu, sehingga ketika dipadukan gitu, ini orang jadi bertanya-tanya gitu, kira-kira arahnya kemana gitu, maksud dari si desain ini, kira-kira informasi yang akan disampaikan apa gitu. Pada contoh berikut ini saya akan menampilkan sebuah template banner back to school. Jadi ini temanya adalah tentang sekolah. Nah, di sini kita lihat ada berbagai macam elemen ya, mulai dari teks, kemudian ada objek-objek gitu, seperti itu ada gambar kalkulator, terus pensil dan sebagainya. Di sini kita bisa lihat satu kesatuan gitu. Jadi antara setiap elemen itu mempunyai keterkaitan dan ini sangat masuk akal. Kita lihat mulai dari penggunaan hurufnya, terus dengan warna yang kontras yang bagus, pemilihan tonnya bagus gitu. Ton dari huruf ini tuh diterapkan di objek-objek yang lain, memiliki kesamaan, sama-sama menggunakan ton yang bagus, yang kontras gitu. Terus si elemen yang lain, objek yang lain seperti gambar-gambar ini memiliki gaya ilustrasi yang sama, jadi tidak berbeda-beda, dan setiap elemennya itu nyambung, sama-sama mengarah kepada sekolah gitu. Jadi di sini ada kalkulator, yaitu digunakan di sekolah, terus ada pensil, lalu ada penggaris, lalu ada topi toga gitu. Terus ada teks ilustratif juga di sana, ada rumus seperti X pangkat 2 dan lain-lain. Semuanya itu membangun satu kesatuan yang serasi gitu. Oh ya, ini masuk akal gitu. Baik, kita lanjut ke prinsip desain yang selanjutnya, yaitu kontras. Kontras ini mengacu kepada tingkat perbedaan antara elemen desain. Kontras dapat dicapai melalui penggunaan warna, bentuk, ukuran, atau sifat elemen yang serupa dan mengacu pada perbedaan di antara mereka. Ini kita bisa langsung lihat ya di ilustrasi yang ditampilkan di slide. Di sini ada color contrast atau kontras warna. Jadi yang menjadi elemennya adalah warna, dimana di sini ada perbedaan antara satu warna dengan warna yang lain. Di sini kan ada putih, hitam dan putih. Yang kedua adalah size contrast. Size contrast berarti kontras dari sisi ukuran. Di sini kita lihat gambarnya ada orang dengan ukuran yang berbeda ya, dengan yang di tengah, yang di samping kiri dan samping kanannya itu kecil, lalu satu di tengah itu lebih besar. Ini jelas ada perbedaan ukuran. Kontras memiliki dua kegunaan yang sangat penting. Yang pertama, itu memungkinkan dalam membuat elemen itu menjadi menonjol satu dengan yang lain. Nah, kurangnya kontras itu akan menghasilkan desain yang tumpul, ya seakan-akan kurang memiliki kesan itu. Terus kegunaan penting yang kedua dari kontras adalah aksesibilitas.
kontras yang memadai antara elemen, terutama teks dan latar belakang, sangat penting untuk menciptakan desain yang gampang diakses. Kalau seandainya backgroundnya itu tidak memiliki kontras yang baik dengan teks, itu orang dengan penglihatan yang sulit gitu, atau misalnya melihat dari jarak yang jauh gitu, itu bakalan kesulitan untuk memahami si desain tadi gitu, tidak bisa terbaca atau kabur dan lain-lain. Sehingga kontras mungkin dari sisi warna atau dari ukuran itu sangat penting gitu untuk kemudahan mengakses informasi atau mengakses karya desain grafis tadi gitu. Yuk kita perhatikan gambar ini, postingan tentang rental mobil. Ada elemen yang sangat jelas untuk menunjukkan kontras di sini. Yang pertama adalah teks, yang kedua adalah warna. Nah, kita lihat di sini ada kontras dari ukuran teks kanan atas terhadap ukuran teks lainnya. Yang kedua, kontras antara warna putih pada teks dan gambar mobil terhadap background warna kuning tua. Penekanan atau emphasis. Penekanan adalah cara untuk menentukan bagian mana yang menjadi prioritas dalam desain untuk dilihat oleh pemirsa. Seorang desainer yang tidak berpengalaman mungkin secara tidak sengaja memberi penekanan pada bagian halaman yang salah, yang justru ini akan membuat kebingungan dari audiens. Mari kita perhatikan lagi desain berikut ini. Di sini kita lihat ada foto sajian ayam goreng yang besar dan ditempatkan di tengah, dan teksnya yang besar itu di atasnya. Di sini kita bisa melihat ada penekanan terhadap ayam goreng ya sebagai elemen utamanya yang ingin ditampilkan oleh desainer, dan tulisan di atasnya ini semakin memperkuat ayamnya bahwa ini adalah menu utama atau menu yang sangat enak. Nah, terus garis yang di sekeliling gambar ayam ini juga semakin menandakan ayam inilah yang ingin ditonjolkan dengan membuat garis mengelilingi ayam tersebut. Lalu contoh selanjutnya, ini ada sebuah poster tentang bagaimana kita menghemat energi dengan mematikan lampu ya, mematikan cahaya lampu. Di poster ini kita bisa melihat bahwa penekanan dibuat dengan cara memecah pengulangan lampu dan mengubah warna lampu yang akhirnya memperkuat maksud dari judul poster ini. Jadi di sini kan maksudnya ada sekian banyak lampu di satu wilayah misalnya, atau mungkin bangunan atau rumah. Lalu si poster ini ingin mengajak untuk mematikan lampu untuk menghemat energi. Maka di sini digambarkan bahwa lampu yang lain itu berwarna hitam yang artinya mati, dan hanya ada satu lampu yang hidup sebagai bentuk penghematan energi. Warna lampu yang mati itu disamakan dengan warna dari judul poster ini, yaitu turn off the light. Nah, sehingga di sini kita bisa melihat penekanannya adalah pada mematikan lampu yang itu diwakili dengan warna hitam dan jumlah lampu yang banyak dibandingkan lampu yang warna putih. Selanjutnya adalah pengulangan atau repetition. Pengulangan adalah menampilkan elemen yang sama untuk menciptakan konsistensi dan kesan yang kuat. Kita langsung saja ke contohnya bagaimana pengulangan ini diterapkan. Di sini ada kurikulum vitae dan kita bisa melihat pengulangan elemen-elemen grafis. Yang paling terlihat itu ada persegi panjang yang menjadi background dari judul ya, atau dari judul biodata. Di sana ada education, experience, about me, contact, reference, dan interest. Nah, di belakangnya ini kan ada background persegi panjang ya. Yang ini tuh diulang terus polanya, warnanya, bentuknya sama gitu. Ada beberapa kali pengulangan. Pengulangan ini memberikan kesan yang rapi, terorganisir, dan enak dipandang. Lalu contoh selanjutnya ada pada desain stationery berikut ya. Yang ini juga menerapkan pengulangan di mana setiap objek menggunakan desain footer yang sama sehingga membentukkan tema yang kuat, serasi, dan konsisten. Kita masuk ke prinsip selanjutnya, yaitu pola atau pattern. Pola adalah pengulangan
dari satu atau beberapa elemen desain grafis yang bekerja satu sama lain dengan harmonis. Contoh penerapan pola adalah pada kartu nama berikut. Di sini ada pola mozaik biru yang menjadi latar belakang dari kartu nama ini. Yang ini menjadikan informasi utama yang ada pada kotak putih di tengah kartu nama menjadi jelas terbaca. Lalu dengan menjadikan pola sebagai background, audiens lebih mudah tertarik karena kenyataannya manusia cenderung lebih tertarik pada gambar dibandingkan teks. Selanjutnya, motif desain pola ini menguatkan identitas perusahaan. Di sini kan kita bisa melihat nama perusahaannya Classic Blue, berarti di sini ada classic dan ada blue. Blue itu diwakili oleh warna biru dari polanya, dan classic itu adalah bentuk mozaik dari style mozaik dari polanya. Selanjutnya adalah pergerakan atau movement. Pergerakan mengacu kepada cara mata pengguna bergerak dalam melihat komposisi desain. Jadi pengguna itu ketika melihat desain grafis itu dia memiliki pola navigasi. Misalnya ketika melihat poster, apakah dia melihat dari atas dulu terus turun ke bawah, atau dari kanan dulu atau dari kiri dulu. Nah, ini juga sangat penting ya, karena menentukan seberapa jauh informasinya bisa diserap, lalu seberapa mudah informasi itu untuk diakses dari desain grafis dengan melalui pergerakan mata tadi. Nah, berikut adalah contoh poster yang menerapkan prinsip movement. Di sini kita lihat di sebelah kiri ada tulisan, dan di sebelah kanannya dari tengah ke kanan itu ada gambar seorang wanita yang mencoba meminum air hujan. Ini sebenarnya gambar ini untuk memahami konteksnya ada teks di sana yang di sebelah kiri ini, dan si teks ini dibuat dengan pola movement itu huruf F. Jadi seperti ini si polanya, sehingga audiens bisa membaca konteks dari poster ini gitu. Itu secara utuh hanya dengan membaca dengan pola F pada sisi kiri poster. Contoh selanjutnya di sini ada desain website ya. Di sini kita melihat ada beberapa teks lalu diikuti dengan gambar-gambar thumbnail ya. Nah, di sini kita lihat susunan thumbnailnya dulu. Susunan thumbnailnya ini kalau normalnya orang membaca itu pasti dari thumbnail yang kanan atas, terus dilanjutkan ke arah kiri, lalu kemudian dilanjutkan lagi ke yang sebelah kanan bawah, lalu dilanjutkan lagi ke kiri. Nah, ini disebut dengan pola Z dari movement, dan biasanya pola Z ini sangat cocok diterapkan dengan jumlah teks yang lebih banyak seperti paragraf. Polanya kurang lebih seperti ini. Ketika kita telah memahami dan menguasai prinsip-prinsip ini dengan benar, kita bisa mendesain karya grafis lebih terstruktur dan mencapai tujuan yang diinginkan. Bahkan ketika kita kehabisan ide dan menemui kesulitan lainnya, prinsip desain grafis ini bisa memandu kita untuk menemukan solusinya. Semoga apa yang telah disampaikan dalam kursus ini bisa membekali kita dalam langkah awal menjadi desainer